Berikut kunci jawaban bahasa Indonesia kelas 11 halaman 198 dan 199 kurikulum merdeka, struktur karya ilmiah karakteristik vegetasi habitat orang utan Pongo Pygmaeus muria di hutan tepi Sungai Menaman, Kalimantan Timur, kegiatan 2. Kunci jawaban ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak. Artikel berikut akan menjelaskan kunci jawaban bahasa Indonesia kelas 11 halaman 198 dan 199 kurikulum merdeka, soal kegiatan 1, memahami struktur karya ilmiah karakteristik vegetasi habitat orang utan Pongo Pygmaeus muria di hutan tepi Sungai Menaman, Kalimantan Timur. Kunci jawaban bahasa Indonesia kelas 11 halaman 198-199 kurikulum merdeka semester 2 ini dapat ditujukan kepada orang tua atau wali untuk mengoreksi hasil belajar. Kegiatan 2 menjawab pertanyaan berdasarkan karya ilmiah karakteristik vegetasi habitat orang utan Pongo Pygmaeus muria di hutan tepi Sungai Menaman, Kalimantan Timur Jurnal Wasian. 1. Pada bagian abstrak, apakah kalian mendapatkan informasi mengenai topik pembahasan, lokasi penelitian, dan tujuan penelitian? Jika ya, sebutkan hal-hal tersebut. Kunci jawaban ya, karakteristik vegetasi habitat orang utan. Lokasi penelitian terletak di hutan tepi Sungai Menaman, Kalimantan Timur. Tujuan penelitiannya adalah memperoleh informasi mengenai komponen vegetasi habitat orang utan. 2. Pada bagian pendahuluan, apakah rumusan masalah dan manfaat penelitian diuraikan sesuai kaidah penulisan karya ilmiah? Jelaskan jawaban kalian. Jawaban. Rumusan masalah karya ilmiah tersebut menggambarkan cukup jelas mengapa penelitian ini dilakukan, yakni untuk menjaga kelestarian kawasan hutan tepi sungai sebagai refuge area sekaligus habitat alternatif bagi satwa liar terdampak pembangunan. Sementara manfaat penelitian diuraikan dengan baik, yaitu untuk mendukung penelitian lebih lanjut, misalnya ekologi perilaku dan untuk menaksir kesesuaian dan preferensi habitat orang utan. 3. Mengapa hutan tepi Sungai Menaman dipilih untuk penelitian ini? Apa pendapat kalian mengenai peta lokasi yang terdapat pada karya ilmiah di atas? Jawaban. Hutan tepi Sungai Menaman dipilih untuk penelitian karena terdapat spesies orang utan morio. Peta lokasi perlu ditambah informasi mengenai provinsi dan pembesaran lokasi penelitian. Gambar peta ini belum terlalu jelas menggambarkan lokasi penelitian. 4. Sebutkan hipotesis peneliti yang menjadi bagian dari kerangka teoretis pada karya ilmiah di atas. Jawaban. Hipotesis yang bisa diambil adalah apabila tidak mengetahui karakteristik dari suatu vegetasi akan menyulitkan proses menjaga lebar dan luasan hutan di Kalimantan Timur, khususnya hutan di tepi Sungai Menaman. Hipotesis peneliti belum tercerminkan dengan jelas. Pada bagian pendahuluan, tertulis apabila tidak ditindaklanjuti, kondisi demikian akan berakibat pada semakin berkurangnya lebar dan luasan hutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik vegetasi hutan tepi Sungai Menaman yang meliputi keanekaragaman jenis, serta komposisi dan struktur vegetasi. Maka dapat disimpulkan, jika hipotesisnya adalah tanpa mengetahui karakteristik vegetasi akan sulit untuk menjaga lebar dan luasan hutan. 5. Apakah pemaparan metode penelitian telah sesuai kaidah penulisan karya ilmiah? Jelaskan alasan kalian. Jawaban. Sudah cukup terperinci dari lokasi, waktu, cara pengumpulan data, sampai analisis data telah dijabarkan dengan teliti. 6. Perhatikan tabel 4. Buatlah pertanyaan berdasarkan tabel tersebut. Jawaban. Suku tanaman apakah yang termasuk ke dalam tanaman dengan 3 NP tertinggi? 7. Apakah hubungan antara keanekaragaman vegetasi hutan tepi sungai dan pengurangan konflik orang utan dengan manusia? Jawaban. Jika keanekaragaman vegetasi hutan tepi sungai yang terjaga, orang utan masih mendapatkan sumber pakan, sehingga tidak mencari sumber pakan di perkebunan penduduk sekitarnya. 8. Pada bagian simpulan, apakah jenis pohon yang disebutkan merupakan vegetasi pendukung habitat orang utan? Jelaskan alasan kalian. Jawaban. Pohon Lagerstrumia speciosa adalah pendukung habitat orang utan, karena selain dipakai sebagai sarang, juga digunakan sebagai sumber pakan. 9. Apa pendapat kalian mengenai saran penulis untuk melakukan penelitian tentang karakteristik floristik pohon-pohon potensial? Pakan orang utan? Jawaban. Ya, saya setuju.
Sebab pohon-pohon floristik dapat menjadi sumber pakan orang utan. Hal ini akan mengurangi konflik orang utan dengan penduduk sekitar. 10. Apakah penulisan daftar pustaka sudah sesuai kaidah penulisan karya ilmiah? Jelaskan alasan kalian. Jawaban. Menurut saya, penulisan daftar pustaka sudah sesuai karena sudah berurutan secara alfabetis dan sesuai dengan kaidah penulisan daftar pustaka. Disclaimer. Jawaban di atas hanya digunakan untuk memandu proses belajar anak. Soal ini berupa pertanyaan terbuka, yang artinya ada beberapa jawaban tidak terpaku seperti di atas. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.